Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk bersama-sama bertemu di haflah ikhtitam untuk angkatan metodeku angkatan ke-8 dan juga technical meeting daripada angkatan yang ke-13. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dari angkatan 8 ya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 bulan di dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan akhirnya pada hari ini teman-teman bisa menyelesaikan apa yang menjadi target eh, kegiatan yang kita laksanakan. Dan kalau kita lihat, sebagian ada yang kurang dari target, sebagian ada yang sampai target, dan sebagian subhanallah ada yang melebihi daripada target. Dan ini sangat capaiannya sangat luar biasa yang patut untuk mendapatkan apresiasi untuk teman-teman sekalian, karena ternyata eh, teman-teman itu mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran. Bukan hanya sekali, bahkan bisa berkali-kali dalam waktu 4 bulan. Ada yang khatam sampai 4 kali, ada yang 5 kali, bahkan ada yang sampai 8 kali, 9 kali. Subhanallah. Ini sangat luar biasa ketika seseorang yang mempunyai tujuan dan visi dan misi yang sama berada dalam satu eh, grup, kemudian disokong dengan para musyrifin yang selalu mengingatkan setiap harinya dengan tidak lelah, eh, sehingga kekuatan dalam, tenaga dalamnya teman-teman sekalian itu keluar. Dan akhirnya mampu untuk menyelesaikan target, bahkan melebihi daripada target untuk sebagian teman-teman yang ada di angkatan 8 ini. Untuk itu, kami selaku pembina daripada kegiatan ini mengucapkan selamat kepada angkatan 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada tilawah Al-Qur'annya yang dibaca setiap hari dan disetorkan laporannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai eh, apa namanya, tabungan pahala yang bisa mengangkat derajat kedudukan teman-teman sekalian nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kami mengucapkan juga jazakumullah khairan kepada para musyrifin, Ustaz Tolha, ya, Mbak Listi dan juga eh, teman-teman yang lain yang telah mensupport daripada kegiatan ini sehingga bisa membantu teman-teman untuk bisa mencapai apa yang mereka targetkan. Di akhir haflah ikhtitam untuk angkatan ke-8, ya barang siapa yang menginginkan ya eh, sertifikat selesai daripada kegiatan, ya maka bisa nanti mengisi Google Form yang akan disampaikan oleh para musyrifin, diisi itu supaya mendapatkan sertifikat selesai kegiatan. Ya, kegiatan untuk angkatan 8 selama 4 bulan. Kemudian nanti grup angkatan 8 ini itu akan berubah menjadi angkatan ke-13, yang mana nanti akan teman-teman yang angkatan 13 akan masuk ke grup pembelajaran ini untuk bergabung dengan angkatan 8 yang menginginkan untuk melanjutkan, ketika misalnya merasa kalau sendiri saya agak sulit, jadi perlu apa lingkungan yang menyokong,
maka diperkenankan untuk lanjut, tidak meninggalkan daripada grup angkatan 8 yang nantinya akan berubah menjadi angkatan 13. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk yang angkatan 13, ya, bagi yang angkatan 8 ke 13 untuk cara-caranya mungkin sudah tahu ya. Tapi yang untuk angkatan yang ke-13 ada sedikit yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan apa yang akan teman-teman laksanakan mulai hari Sabtu nanti. Ya, jadi metodeku untuk khatam Al-Quran ini adalah wadah untuk kita semuanya untuk bertilawah, ya, menjadikan Al-Quran itu wirid harian kita. Jadi tidak ada hari kecuali Al-Quran bersama kita. Kita jadikan Al-Quran bukan lebih ya kelebihan daripada waktu, melainkan eh, kita kasih Al-Quran itu waktu yang utama yang kita miliki, karena dialah yang akan menemani kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Program ini kita buat ya semacam daurah selama 4 bulan atau 120 hari, yang masa belajarnya selama 6 hari dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Sementara hari Jumat kita liburkan untuk barangkali ada hal-hal yang terlambat untuk dikejar di hari Jumat. Jadi konsepnya teman-teman memilih ya eh, 5 program. Ya, tentunya ini program tilawah-tilawah mandiri. Tilawah mandiri, tidak ada tahsin tilawah di sini, tapi tilawah mandiri. Kemudian selesai dia tilawah pada hari itu, dia mengirimkan laporan, laporan ke grup bahwasanya dia telah selesai tilawah pada hari itu yang dia targetkan, yang nanti kita akan eh, berikan ke grup target untuk setiap program yang dipilih. Jadi ada 5 program, program seperempat juz per hari, program setengah juz per hari, program 1 juz per hari, kemudian program 2 juz per hari, dan program 3 juz per hari. Dan setiap program ini yang dipilih oleh teman-teman maka dilaporkan ke grup sebelum jam 00, ya, sebelum jam 00 pada hari itu. Ketika misalnya melebihi berarti dianggap telah absen pada hari itu. Ya. Formatnya bagaimana? Formatnya nanti akan disampaikan oleh para musyrikin di grup. Tinggal copy paste saja. Tinggal ngerubah nama, ngerubah hari, dan merubah program dan target yang disampaikan, yang diselesaikan pada hari hari itu. Insya Allah tidak terlalu sulit. Eh, Sehingga apa? Kita harapkan dari program yang teman-teman pilih, barang siapa yang mengambil seperempat juz, maka dalam waktu 4 bulan dia akan khatam sebanyak 1 kali. Ya, jadi kita menggunakan Quran apa namanya standar Mujama' Balik Fahad yang ada di Madinah. Ya, yang mana 1 juz itu terdiri dari 20 halaman. Atau kalau di Indonesia terkenal dengan Quran pojok ya. Quran pojok yang terdiri dari 20 halaman. Jadi siapa yang mengambil seperempat juz, maka dia pada hari pertama dia membaca atau bertilawah 5 halaman. Ya, jadi 1 juz dibagi menjadi 4. Ya. Bagi yang setengah juz berarti membaca 10 halaman. Bagi yang 1 juz berarti 20 halaman. Bagi yang 2 juz berarti 40 halaman. Dan 3 juz berarti 60 halaman. Yang seperempat juz, dia selama 4 bulan, dia akan khatam sebanyak 1 kali. Yang setengah juz berarti 2 kali. Kalau yang 1 juz berarti 4 kali. Kalau yang 2 juz berarti berapa kali? 8 kali. Ya. Kalau yang 3 juz berarti 12 kali. Nah ini kesempatan, apalagi kita minggu depan sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Ya, barang siapa yang ingin melebihi daripada targetnya, tidak mengapa. Tetapi jangan kurang daripada targetnya. Ya. Kalau lebih tidak masalah. Kalau kurang jangan. Ya.
Nanti bulan Ramadan, ini kesempatan untuk mengejar sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang mengambil satu juz misalnya untuk melebihi dua juz, tidak masalah. Tapi jangan kurang dari standar yang ditetapkan. Karena kan standar ini pilihannya dikembalikan kepada peserta. Jadi peserta yang memilih sesuai dengan kemampuannya, sesuaikan. Ketika naruh seperempat, maka seperempat terus. Ya. Lebih nggak masalah, tapi kurang ya, jangan seperti itu. Ya, itu mengenai programnya. Jadi setelah selesai membaca, kemudian dilaporkan. Setelah selesai membaca halaman sekian sampai halaman sekian, atau kalau jus-jus sekian sampai sekian, begitu. Di grup sebelum jam 00. Kemudian eh, apa namanya, berkenaan dengan khutbahnya, nanti insya Allah kita akan susulkan ke dalam grup, yang mana yang sekarang angkatan 13 ini berada di grup grup pendaftaran. Ya. Nanti setelah ini para musyrifin akan memberikan link untuk masuk grup belajar. Jadi pindah ke grup belajar, ya, grup angkatan 13, keluar dari grup pendaftaran. Ya. Baik nanti pindah sendiri, ataupun kalau yang nggak pindah-pindah ya mungkin nggak tahu, nanti para musyrifin juga akan memindahkan, mengeluarkan dari grup grup pendaftaran ke grup belajar seperti itu. Baik, kita akan mulai dari hari Sabtu, insya Allah, nanti berlanjut sampai hari Kamis, Jumat libur, dan berlanjut seterusnya. Bahkan Idul Fitri pun kita nggak libur, jadi lanjut terus, ya, lanjut terus sampai akhir daripada program 4 bulan yang kita laksanakan untuk angkatan yang ke-13 13 ini. Kemudian setiap setiap kali khatam kita beri apresiasi untuk kita berikan sertifikat untuk kenang-kenangan. Misalnya yang pertama, khatam pertama, maka nanti dilaporkan pada musyrif, saya sudah khatam nih. Maka nanti ada tim, ya, yang membuatkan, ya, Ustadz Fauzi dalam hal ini yang akan membuatkan eh, apa namanya, sertifikat khatam sekali dalam program. Nanti khatam yang kedua, sertifikat khatam yang kedua, khatam yang ketiga, sampai eh, selanjutnya dia khatam dalam program program ini berapa kali khatam dia mendapatkan sertifikat. Dan nanti di akhir program 4 bulan setelah selesai, dia mendapatkan sertifikat selesai mengikuti mengikuti program. Kalau misalnya pengen lanjut, tidak masalah. Ya, kalau misalnya sudah bisa, kayaknya saya udah bisa sendiri, tidak apa, saya mau keluar. Yang penting jangan pernah meninggalkan Al-Quran dimanapun berada. Ya, berupa sertifikat. Sertifikat yang nanti biasanya teman-teman itu akan ditaruh di link, sebuah link, ya, link. Kemudian itu bisa dibuka linknya, nanti di situ semua sertifikat ada di situ, tinggal dipilih. Gitu. Ini sepertinya 10 menit saya akan mati ini. Nanti kalau mati, nanti masuk lagi ya. Karena ini mungkin belum dibayar Zoom-nya. Ya, eh, kurang lebihnya seperti itu ya, secara garis besar apa yang kita gunakan, yang akan kita laksanakan untuk program ini. Yang intinya adalah kita menginginkan bi'ah atau lingkungan yang mendukung untuk sama-sama mencapai visi misi daripada tiada hari tanpa Al-Quran. Ya, tidak hari tanpa Al-Quran. Tentunya kita menginginkan target yang jelas supaya eh, khatam itu bisa tercapai. Karena banyak orang pengen khatam tapi nggak khatam-khatam, karena dikatakan bahwasanya al-muslim itu dhaifun binafsihi, atau dhaifun linafsihi, dia sendiri itu lemah. Tapi qawiyun ma ikhwan. Ya, dia eh, menjadi kuat bersama dengan teman-temannya. Begitu. Baik, barangkali ada tanya jawab. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada Ustadz itu tanya di apa di pesan.
Berupa sertifikat ya? Sertifikat, iya, sertifikat betul. Iya berupa sertifikat, elektronik sertifikat. Ada yang lain? Oh di ini ya, di chatnya banyak pertanyaannya. Coba saya lihat coba. Em, ada tes ujiannya? Enggak ada. Enggak ada tes ujiannya. Ini eh, program apa namanya? Pada program ini dikhususkan untuk khatam. Kita kejar khataman. Ya. Sebenarnya nanti kita ada program yang lain, tapi belum dimulai ya. Ada program nanti untuk tajwid, ada program nanti untuk menghafal. Tapi dalam hal ini kita untuk sekarang kita ke program khatam dulu. Walaupun program-program lain ada banyak, nanti ditempatkan yang ke tempat yang lain. Baik, sekedar untuk memberikan kita semangat, program ini dimulai sebelum Ramadan. Nggak. Jadi program ini itu nanti ada apa namanya? Kebetulan saya ini belum belum sempat buat ini. Di program ini ada khutbahnya. Khutbah hari ini harus baca apa, hari ini baca apa sampai terakhir semua program. Ya, nanti dimulai dari situ. Dimulai dari hari Sabtu, bagi yang seperempat mulainya dari juz satu semuanya. Bagaimana kalau misalnya saya udah dapat 15 juz? Ya, mulai dari satu. Kali tiga ikut program ini, maka ikut mengikuti program target yang kita tetapkan hariannya. Karena itu yang akan membantu untuk teman-teman sampai selesai. Karena biasanya eh, kalau tidak mengikuti itu agak nggak tercapai biasanya begitu. Jadi ikuti itu saja alurnya. Nanti kita share insya Allah ke grup insya Allah. Eh, lanjut lanjut dimulai program ini. Mulai program ini. Kalau misalnya baru dapat 15, mulai dari satu lagi untuk mulai di program ini ya. Karena kan ikut program ini berarti ikuti apa yang ada di program ini daripada khutbah yang kita sediakan. Nanti pada saat Ramadan, ya meneruskan saja apa yang kita dilanjutkan ini. Ketika misalnya melebihi dari target yang diinginkan, tidak masalah. Tapi jangan sampai kurang daripada target untuk di Ramadan. Baik, ada yang lain? Jadi kalau tidak ada, kita sama-sama eh, memasuki apa namanya, mudah-mudahan menambah penyemangat ya berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan daripada Al-Quran ini. Ya, seorang yang bersinggungan dengan Al-Quran, Allah jadikan dia manusia yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis dari Utsman bin Affan. Jadi salah satu menjadi manusia yang terbaik adalah dengan belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Dan tilawah ini mudah-mudahan masuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bagaimana dia akan mengajarkan, bagaimana dia akan belajar ketika dia tidak tilawah. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, ayat yang pertama diturun Iqra, bacalah. Dan dengan membaca ini seorang bisa mempelajari apa yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah tahapan awal untuk kita. Selanjutnya kalau yang bisa setelah membaca, kemudian menghafalkannya, kemudian mentadaburinya, kemudian mengamalkannya. Sebenarnya masih jauh, tapi paling tidak kita awali. Karena siapa yang tidak eh, memulai ya sesuatu yang baik, maka dia tidak akan sampai kepada apalagi sampai mentadaburinya, mengamalkannya. Ya. Sehingga apa? Kita mulai dengan membacanya. Bagi yang punya waktu, silakan membaca terjemahannya. Kemudian mulai menghafal kalau yang mau menghafal. Kemudian eh, mentadaburi apa yang ada di isinya. Kemudian mengamalkannya. Mudah-mudahan ini program yang bisa membawa teman-teman sekalian menjadi manusia terbaik. Karena
bersinggungan dengan sesuatu yang terbaik, yaitu Al-Quran Al-Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi yang terbaik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan juga kepada apa namanya, melalui malaikat yang terbaik, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian seorang yang bersinggungan Al-Quran, dia akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai banyak keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Mereka adalah ahlu Quran. Mereka adalah keluarganya Allah di seluruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang khusus. Sehingga apa? Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah, sehingga kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita harapkan ketika kita dekat dengan pencipta langit dan bumi, itu akan kita dapatkan. Buah ketenangan, sebuah eh, hal-hal yang membahagiakan, ya, yang orang-orang ingin mendapatkannya, engkau akan mendapatkannya ketika engkau bersinggungan dengan Al-Quran. Kemudian dia juga akan bersama dengan para malaikat. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan al-mahiru bil Quran masafaratul kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, mereka bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Walladhi yaqra'u al-Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alai syak lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata dan ia merasa berat, maka baginya dua pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala susahnya dalam membaca. Karena al-ajr biqadri masyaqqah. Ya, pahala itu didapatkan sesuai dengan kesulitan yang ia temui. Maka ketika dia mendapatkan kesulitan dalam membaca, maka dia dapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mudah-mudahan ke depannya dengan sering membaca sehingga dia menjadi lancar, sehingga bisa dikumpulkan dengan malaikat yang mulia lagi berbakti, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sifat dari malaikat ini, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Kemudian kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita selalu bersama dengannya di dunia. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya ia datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat